Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bersama dalam rangka berfastabiqul khairat, tentunya dengan tafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait permasalahan agama kita yang harus kita pahami untuk bekal kita mengisi perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah bisa kita laksanakan dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang, kakak, para orang baik yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjut terus mentadaburi agama kita sehingga diharapkan bisa menjadi bekal bagi diri kita untuk lagi-lagi kita gunakan dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan menjalankan semua syariat yang kita ketahui dan meninggalkan semua larangan-larangan syariat yang harus kita tinggalkan. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan sedikit berbicara berkaitan dengan jangan takut mati, ya, tetapi takutlah pada kehidupan yang kita jalani. Namun dalam menjalani kehidupan itu kita tanpa berupaya untuk menyiapkan bekal akhirat kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui secara seksama bahwa proses daripada kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan akan dialami oleh setiap makhluk yang tentunya bernyawa. Sekali lagi, kematian adalah sesuatu yang pasti dan akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa. Namun, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yang lebih penting dari sekedar takut akan kematian adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kita mati, yakni ya kehidupan kelak di akhirat nanti. Karena kehidupan dunia kita pahami secara seksama bahwa ini sifatnya sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak ya mengingatkan kita pada ayat Al-Qur'an tentang pentingnya mempersiapkan bekal bagi diri kita untuk kehidupan kita setelah kita mengalami kematian. Misalkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-197. Lantas Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dan menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah tegaskan kepada kita, dan berbekallah
oleh kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakallah kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-197. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian pada Quran surat Ali Imran ayat ke-185, Allah memberikan ketegasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dijelaskan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian dijelaskan kepada kita, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala-pahala kalian. Lalu disampaikan lagi kepada kita, faman zuhziha 'anin nar, barang siapa di antara kita yang dia itu dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannata faqad faza, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, tentu dia akan mengalami keberuntungan yang sangat luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada kita, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul gurur, kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya manusia. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Muslim memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ihdaru minad dunya fa innaha khulwatun hadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'maluna. Dijelaskan kepada kita, berhati-hatilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kalian terhadap dunia, karena ia sangat manis dan indah. Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di alamnya untuk melihat bagaimana kalian berbuat. Kalau dalam konteks ayat disampaikan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati bagi setiap makhluknya, Allah hanya untuk mau melihat siapa di antara mereka yang kualitas amalnya itu baik daripada yang lainnya. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, memberikan penjelasan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, dzikra, mengingat, hadimil ladzat, ya, penghancuran kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Maka teman-teman kaum muslimin muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, melalui penjelasan di atas, maka kita dapat pahami kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena ia adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa satu makhluk manusia pun yang ada di alam permukaan buminya Allah itu mampu menghindarkan diri dari kematian itu. Namun yang seharusnya membuat kita khawatir adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apakah kita telah mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadapi hari akhirat? Apakah kita sudah cukup bertakwa, beramal soleh, dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita dalam kehidupan dunia ini penuh dengan
godaan, dan kemudian tipu daya. Lalu banyak orang yang terlena dengan harta. Kemudian banyak juga orang yang terlena dengan jabatan. Banyak orang yang terlena juga dengan kesenangan yang sifatnya duniawi. Sehingga mereka semua melupakan tujuan hidupnya yang sebenarnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya yang abadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua komponen makhluk, yaitu jin dan manusia, kecuali dalam penciptaan keduanya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama berusaha mengintrospeksikan diri kita masing-masing. Sudahkah kita memperbanyak amal saleh? Sudahkah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya dengan bekal amal soleh, takwa yang kita lakukan, maka kita bisa meraih keselamatan kelak di akhirat nanti. Jangan pernah kita takut terhadap kematian. Sekali lagi, jangan pernah kita takut terhadap kematian. Karena kematian adalah gerbang bagi diri kita untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya. Takutlah, sekali lagi takutlah jika kita hidup tanpa mempersiapkan bekal yang cukup bagi diri kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, kemudian memberikan kita kekuatan untuk terus beramal saleh, dan tentu mempersiapkan diri untuk hari akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang berbahagia, maka kita harus selalu senantiasa berdoa kepada Allah dengan kalimat doa kita, ya Allah, jadikan akhir hidup kami sebagai akhir yang baik, husnul khatimah. Janganlah Engkau jadikan dunia yang kami tempati ini sebagai tujuan hidup kami, dan jadikanlah kami, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, baik di saat suka maupun duka. Itu doa yang harus kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa lagi kita tambah-tambah dengan doa yang lain agar apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah jangan pernah kita takut mati. Sekali lagi, jangan pernah kita takut mati. Tetapi takutlah hidup kita yang kita jalani dalam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini tanpa ada bekal akhirat yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berusaha untuk mengisi sisa kehidupan kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.